Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Kristus Tuhan. Selamat bertemu di dalam doa sehati yang kami siarkan dari Kota Purwokerto, Gereja PTN Injil Sepenuh GPIS Purwokerto. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarmu hari ini? Apa yang engkau alami hari ini? Kiranya engkau boleh mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupanmu hari ini. Baik pertolongannya, pemeliharaannya, kesetiaannya, tuntunannya, dan juga kasih sayangnya. Saya percaya saudara dalam anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nurhayati yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Sekali lagi Shalom. Selamat datang di doa sehati malam hari ini. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Kepadanya lah kita bergantung dan mengandalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup ini, kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita percaya setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang datang dengan kebetulan. Tidak ada helai rambut yang turun tanpa seizin Bapa, itu kata firman Tuhan. Saudaraku, kita semua ada di dalam kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sungguh setia dalam menemani segala perjalanan hidup kita. Sekali lagi, Shalom buat saudaraku yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kiranya lewat acara ini dapat memberkati saudaraku dan juga dapat membuat kita semakin bertumbuh agar dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami. Doa sehati Gereja PTN Injil Sepenuh Purwokerto akan menemani saudara dalam beberapa menit ke depan lewat taburan firman Tuhan, dan juga kita akan merasakan kuasa Tuhan menjamah dan melawat kita semua. Berdoa acara ini dapat terus membekali kehidupan saudara dan perjalanan kehidupan saudara sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala tingkah laku kita, dan Dialah Tuhan yang akan menuntun setiap perjalanan langkah kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dan mari bawa iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Iman kami tertuju padamu Yesus, memandang kuasa salib-Mu yang telah membebaskan setiap kami, dan kami hidup karena anugerah-Mu, hidup karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu, buat Engkau Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Raja kedamaian, Yesus sang batu penjuru. Kami sembah, kami puji, hormat pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya penuh kepadamu, berserah penuh padamu Tuhan. Hidup kami di tangan-Mu, hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah kemurahan-Mu dalam sepanjang hidup kami hari ini. Kami percaya
Seperti kata pujian tadi, saat kami berdoa, saat kami percaya penuh kepadamu, mujizat Tuhan pasti terjadi, mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, perlengkapi kami lebih lagi malam hari ini melalui firman-Mu. Biarlah Engkau boleh menaburkan berkat firman-Mu lewat hamba-Mu, Bapak Menono Robi Harjo, yang akan memberkati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami, dan kami mau belajar sungguh menerima segala berkat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Berkati setiap umat Tuhan yang menyimak dan yang mengikuti live streaming kami malam hari ini Tuhan, baik dari kota Purwokerto maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Tuhan jamah, Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Selamat malam. Kiranya saudara dalam kondisi keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, menikmati berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Malam hari ini saya mengajak saudara membaca kitab Ayub, ya. Kitab Ayub pasal yang pertama. Kita akan melihat, belajar bagaimana Tuhan, ya, memberikan gambaran tentang kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Bagaimana kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan, bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu tokohnya adalah Ayub, saudaraku, ya. Ayub pasal yang pertama, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, ya, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumahnya. Mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?"
Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyanya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan Tuhan. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sampai di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana orang begitu merasa khawatir dan mengalami ketakutannya masalah kehidupan yang dijalaninya. Ya. Bagaimana dengan rumah tangganya, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan pekerjaannya, bagaimana dengan ekonominya, bagaimana dengan kesehatannya. Ya. Setiap orang berharap keadaannya baik-baik saja dan mengalami sukacita. Tapi fakta kehidupan yang terjadi adalah kehidupan yang dinamis. Ada kalanya beruntung, ada kalanya tidak mendapatkan apa-apa, ada kalanya mengalami senang dan tertawa, ada kalanya mengalami sedih dan menangis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada kalanya mengalami kuat dan ada kalanya mengalami lemah dan sakit, saudaraku. Dan itu terjadi silih berganti dalam kehidupan kita. Dan ketika seseorang berharap kepada Tuhan bahwa hidupnya itu aman-aman, tidak ada masalah, ya, selalu sehat, selalu dilancarkan rezeki, punya keluarga yang diberkati, ya, itu harapan hampir semua orang, ya, yang berdoa kepada Tuhan. Apakah doa-doa kita hari-hari ini seperti itu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini ada seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub. Ya, Ayub itu dikatakan orang itu saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini komplit, saudaraku. Ya, sudah saleh, sudah jujur, ya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Begitu luar biasa hidupnya, karakternya, saudaraku. Nah, selain itu, dia juga diberkati keluarganya. Ya, punya istri dan punya anak-anak. Bahkan anaknya dikatakan 3 laki-laki dan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya 10, saudaraku. Ya, diberkati. Nah, dan diimbangi dengan berkat materi. Nah, di situ dicatat 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya, yang terkaya. Jadi anak yang banyak disesuaikan dengan hartanya, ya kan? Coba kalau hari-hari ini punya anak yang banyak tapi tidak punya apa-apa, pekerjaan gak ada, ya kan? Mau dikasih makan apa itu anak-anak, saudaraku yang dikasih Tuhan? Bagaimana keluarganya bisa terjamin? Nah, tapi yang menjadi persoalan ketika ada dalam sebuah keluarga yang kaya, ya, di sini kita lihat kebiasaan anak-anaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumahnya. Ya, biasa anak-anak orang kaya tidak mengalami kesusahan bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Ya, tidak tahu bagaimana orang tuanya bekerja, yang ia tahu semuanya serba tersedia. Ya. Di mana anak-anak Ayub suka sering, ya, mengadakan pesta di rumahnya. Ya. Wajar mereka suka mengadakan pesta, semuanya serba ada.
Ya, semua tersedia, fasilitas tersedia. Ya, makanan tersedia, ya, uang tersedia. Semua tersedia. Ya. Dan hampir sering dilakukan oleh anak-anak Ayub. Tapi di situ Ayub sebagai seorang ayah, seorang bapak punya kebiasaan bahwa anak-anaknya yang suka berpesta itu ya didoakan, ya, mengadakan apa? Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya, minta pengampunan Tuhan. Siapa tahu anak-anaknya melakukan dosa pada waktu mereka pesta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang luar biasa karena kesalehannya, karena kejujurannya, karena takut akan Allah, karena menjauhi kejahatan. Maka Ayub memberlakukan kebiasaan di tengah-tengah keluarganya, walaupun anak-anaknya tidak seperti Ayub. Ya, orang tua yang saleh tidak menjamin anak-anak yang saleh, saudaraku. Ya, orang tua yang rajin tidak menjamin anak-anaknya rajin. Ya, itu terjadi di mana-mana. Ya, orang tua yang pandai tidak menjamin bahwa anak-anaknya juga pandai mengikuti jejak orang tuanya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan hari-hari ini? Ya, apakah kita juga menjadi seorang ayah seperti Ayub? Ya. Bagaimana Ayub memberikan contoh keteladanan? Ia mengikut Tuhan, ia mengabdi kepada Tuhan, ia setia kepada Tuhan, ia menghormati Tuhan. Ya. Apakah Ayub itu menjadi orang saleh, orang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan karena ia diberkati Tuhan? Ya. Sehingga di situ iblis atau setan, si penggoda yang dikatakan menjelajahi dunia, menjelajahi bumi, ya, si pendakwa, si penggoda itu ya menghadap Tuhan. Dan sindiran si penggoda, sindiran si pendakwa itu kepada Tuhan. Ayub itu takut akan Tuhan, ya kan? Karena ia diberkati. Apakah berkat itu sebagai tanda orang yang beriman, percaya kepada Allah? Apakah berkat itu tanda bahwa hidupnya itu saleh? Apakah berkat itu tanda hidupnya itu jujur? Apakah berkat itu tanda hidupnya itu menjauhi kejahatan? Apakah indikasi ketika orang yang percaya kepada Tuhan itu dengan diberkati hidupnya, melimpah ruah dengan harta kekayaan? Ini satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Seringkali kita punya pemikiran, pemahaman yang keliru tentang iman kita kepada Tuhan. Ya, iman yang seringkali berdasarkan berkat. Berkat dan berkat. Apakah ketika kita tidak diberkati oleh Tuhan, kita juga percaya kepada Tuhan? Seperti sindiran si setan, sindiran si iblis, ya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Apakah ketika doamu tidak dijawab Tuhan? Apakah ketika harapanmu tidak didengarkan Tuhan, engkau masih tetap percaya kepada Tuhan? Masih takut akan Tuhan, masih hidup saleh, masih hidup jujur, tidak menjauhi kejahatan?
Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala milik yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimiliki makin bertambah, harta, kekayaan. Ya, apakah benar itu membuat orang semakin percaya kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, saudaraku? Coba perhatikan kehidupan kita atau melihat bagaimana ada banyak orang diberkati dengan berkat materi yang melimpah ruah, hartanya, uangnya, miliknya bertambah-tambah banyak. Apakah hidupnya semakin saleh, semakin jujur, semakin takut akan Allah, semakin menjauh kejahatan, atau bertambah jahat? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal hari-hari ini yang membuat kita dipertontonkan dengan video-video yang menunjukkan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu pasti hidupnya diberkati. Terus orang yang diberkati hidupnya pasti setia. Saudaraku yang dikasih itu, ada banyak hal dalam kehidupan ini bahwa hidup kita seringkali diukur dari sisi materi, dari sisi harta, dari sisi kekayaan, bahwa itu tanda diberkati Tuhan, tanda orang yang percaya, tanda orang yang beriman kepada Tuhan, saudaraku. Namun seringkali ada banyak hal bahwa materi, harta, kekayaan, mamon itu seringkali menjauhkan orang dari Tuhan. Gara-gara materi, gara-gara harta, gara-gara kekayaan, orang bisa selingkuh. Gara-gara harta orang bisa menceraikan pasangannya. Gara-gara materi orang bisa menjual, menggadaikan nama Tuhan. Memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Gara-gara materi dan kekayaan, ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang mengalami kekecewaan, tidak datang lagi ke gereja, tidak mau lagi mendengar apa kata gembalanya, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Sikapnya. Mulai acuh tak acuh, mulai mementingkan diri sendiri, mulai sombong ketika dia memiliki sesuatu karena usaha dan pekerjaannya. Jadi berkat tidak menjamin seseorang itu percaya kepada Tuhan. Mau bukti? Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka diberi makan sampai kenyang dengan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, saudaraku. Tapi orang-orang yang sama, yang sering datang mendengar Tuhan Yesus berkhotbah, yang sering berkerumun di sekeliling Yesus pada waktu mukjizat terjadi, makan 5 roti dan 2 ikan. Tapi di kesempatan yang berikutnya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang kurang enak didengar oleh mereka, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, bagian yang terakhir, ternyata kekenyang yang mereka rasakan, mukjizat yang mereka terima daripada tangan Tuhan Yesus yang lakukan tidak membawa mereka semakin percaya kepada Tuhan, tapi malah membawa mereka lupa bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika mereka kenyang, mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka satu persatu mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan. Saudara baca di Injil Yohanes pasal yang ke-6. Di situ ada catatan bahwa pasca mereka, Tuhan Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan kepada mereka dan makan kenyang sampai sisa.
12 bakul, tapi setelah mendengar pengajaran yang sedikit keras, mereka mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan. Ternyata berkat ya tidak bisa menjamin kesetiaan seseorang. Berkat tidak bisa menjamin iman seseorang bertumbuh. Berkat tidak menjamin orang itu menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saudara. Nah, berkat itu seringkali membawa seseorang menjadi orang yang sombong, angkuh, congkak, serakah, dan arogan. Bahkan melupakan Tuhan, sang sumber, sang pemberi berkat. Hari-hari ini banyak terjadi begitu di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita ya mempercayai Tuhan karena kita diberkati, atau mempercayai Tuhan karena sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini kita mendapatkan sesuatu hal. Satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita, seandainya Tuhan tidak memberkati hidup kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ya. Seperti tuduhan iblis, seperti tuduhan setan, seperti tuduhan pendakwa itu kepada Ayub, bahwa Ayub menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh dan jujur, menjauhi kejahatan karena diberkati Tuhan. Ya. Bukankah engkau yang membuat pagar keliling sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Pada akhirnya tuduhan setan, tuduhan iblis ini terjawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan mengambil apa yang dimiliki Ayub, tidak boleh, tapi tidak boleh mengizinkan menyentuh hidup Ayub. Ya. Pertama yang dilakukan oleh iblis adalah mengambil anak-anaknya. 10 anak-anaknya mati. Ya. Terus yang kedua, iblis mengambil harta benda Ayub. Semua harta Ayub ludes. Kalau zaman sekarang dibilang bangkrut. Yang ketiga, ya, iblis membuat kehidupan Ayub menderita, mengalami sakit yang parah. Dan yang keempat, iblis memakai istri Ayub menjadi salah satu penggodanya. Ya. Masihkah engkau percaya kepada Allah yang kau sembah? Itu perkataan istri Ayub, saudaraku. Pada waktu Ayub mengalami situasi jatuh terpuruk, ketimpah-timpah, bahkan istrinya sendiri tidak mendukung. Istrinya malah menjatuhkan mental Ayub. Untuk apa? Meninggalkan Tuhan. Tapi apa kata Ayub? Ya, Ayub tetap percaya kepada Tuhan walaupun semuanya habis. Walaupun seperti doanya tidak didengar oleh Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, Ayub tetap percaya kepada Allahnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kata Ayub di ayat yang ke-20? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ketika habis semua yang ia miliki, Ayub tetap beribadah, tetap sujud menyembah kepada Allahnya. Ya,
Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita seperti Ayub ketika kita dalam kondisi terpuruk? Kita bisa sujud menyembah kepada Tuhan, kita tetap beribadah dalam kesetiaan. Tidak jatuh dalam pencobaan, ya. Tidak melakukan kejahatan, ya. Masih memiliki kesetiaan dalam beribadah. Seperti Ayub. Hari-hari ini sulit ditemukan, ya. Sakit sedikit sudah tidak beribadah. Punya masalah sedikit sudah tidak datang beribadah. Punya pergumulan sedikit, apalagi lebih malas beribadah. Ya kan? Mager, malas gerak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari kehidupan Ayub? Ya. Ayub menjadi jujur, menjadi orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjadi kejahatan bukan karena ia diberkati Tuhan, tapi karena ia mencintai Tuhan. Saudara nanti membaca, ya, kitab Ayub pasal yang terakhir, pasal 42. Ya. Dulu dari kata orang aku mengenal Engkau, ya Allahku. Tapi sekarang aku telah melihat dengan mataku sendiri, mengalami Tuhan sendiri. Orang yang mengalami Tuhan, dia tidak mengandalkan berkat dari Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Tapi dia karena mencintai, mengasihi Tuhan, karena ia mau mengabdi kepada Tuhan. Ya. Ini bukan hubungan yang transaksional, saudaraku. Ya, seringkali orang hari-hari ini memberi supaya apa? Diberi. Itu namanya transaksional. Kita memberi supaya apa? Dapat berkat yang lebih besar. Itu namanya transaksional. Ya. Seperti orang dagang. Lu jual, gua beli. Ya. Tapi bagaimana sikap Ayub dalam, ya, takut akan Tuhan? Ia memberikan penyembahan kepada Tuhan karena ia punya pengabdian kepada Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, ia melakukan semuanya. Baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi suka. Baik dalam kondisi punya maupun tidak punya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tidak masalah. Apakah kita hari-hari ini bisa belajar dari kisah kehidupan Ayub, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah kita berdoa supaya kita diberkati? Ya? Apakah kita berdoa supaya bertambah-tambah harta kekayaan kita? Kita berdoa supaya apa yang kita miliki semakin banyak? Atau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau apa yang Engkau mau lakukan dalam hidupku? Apa yang aku harus kerjakan untuk melakukan sesuatu? Demi kemuliaan nama Tuhan, ada banyak orang mendengar bahwa nama Tuhan itu luar biasa. Ya. Apakah doa-doa kita, Tuhan ini aku, pakailah aku. Tuhan ini hidupku. Tuhan, inilah pekerjaanku, inilah keluargaku, rumah tanggaku, anak-anakku, ku serahkan kepadamu. Atau kita berdoa, Tuhan berkatilah aku terus menerus, Tuhan berkatilah. Setelah diberkati, kita mau ngapain, saudaraku? Kalau kita kehilangan, ya, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Kesetiaan tidak tergantung apa yang kita terima. Kesetiaan tidak tergantung berkat yang kita miliki. Kesetiaan tergantung bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Tidak bisa ditawar lagi. Karena Alkitab sudah mencatat pembuktian bahwa,
Ya, bahkan si iblis, si setan pendakwa itu menguji kesetiaan Ayub kepada Allah, terbukti salah. Bahwa Ayub setia kepada Tuhan bukan karena Tuhan memberkati Ayub, tapi karena Ayub mengabdi kepada Tuhan, mengenal secara pribadi, berjumpa secara pribadi kepada Tuhan. Maka ia semakin mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk mengabdi, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan supaya diberkati. Karena orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti perhatikan hidupnya. Tuhan pasti menolong hidupnya. Tuhan pasti memberkati hidupnya tanpa diminta, sekalipun Tuhan menyediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagimu, saudaraku ya. Jika engkau percaya Tuhan itu Bapa yang baik, tanpa meminta pun Tuhan sudah sediakan berkat untukmu. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Ya. Mari kita sama-sama menguji kesetiaan kita di hadapan Tuhan berdasarkan berkat yang kita terima atau kita mengabdi kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudaraku, siapapun saudara yang hari ini mendengar kepada firman Tuhan ini, jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan karena engkau diberkati, tapi jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena engkau mau mengabdi kepada Tuhan. Karena tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, hidupku sudah hancur. Kalau bukan karena Tuhan, aku sudah babak belur. Kalau bukan karena Tuhan, hidupku berantakan. Tapi karena Tuhan mengasihiku, aku hari ini ada karena Tuhan. Saya berdoa untuk saudara. Kiranya Tuhan meneguhkan iman saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan meneguhkan imanmu, menguatkan imanmu hari-hari ini. Tuhan sanggup membuat engkau menjadi orang yang pemberani untuk menghadapi kenyataan. Dalam berkat nama Yesus, ya. Kiranya Tuhan menolongmu, membackup, melindungi, memeliharamu dalam segala situasi. Dalam berkat nama Yesus, ya. Firman Tuhan tergenapi dalam hidupmu, kesehatan menjadi milikmu, sukacita menjadi milikmu, damai sejahtera engkau alami hari lepas hari. Bahkan berkat yang baru sudah disediakan bagimu setiap hari, setiap pagi. Dan engkau yang setia, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Engkau yang percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu untuk memimpinmu ke dalam jalan kerajaan Allah. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku semuanya, selamat malam. Kiranya renungan saat ini memberikan hidup kita semakin hari semakin mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.